Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wasallam. Kembali kita lanjut lagi kuliah rekayasa lalu lintas. Hari ini berkaitan dengan fasilitas pejalan kaki dan pesepeda. Tujuannya kalau ada pengaturan manajemen lalu lintas untuk memisahkan pejalan kaki dan pesepeda dari arus kendaraan bermotor tanpa terjadi gangguan-gangguan yang besar terhadap aksesibilitas. Akses. Ini fasilitas pejalan kaki pada daerah perkotaan secara umum jumlah penduduknya tinggi, ya perlu ada fasilitas pejalan kaki. Dibutuhkan fasilitas pejalan kaki. Pada jalan-jalan yang punya rute angkutan umum tetap, ini juga butuh fasilitas pejalan kaki. Pada daerah yang memiliki aktivitas kontinu yang tinggi, ada jalan pasar dan perkotaan, perlu ada tempat berjalan. Pada lokasi-lokasi yang punya kebutuhan permintaan tinggi, periode pendek, misalnya stasiun bis, ya, kereta api, sekolah, rumah sakit, lapangan olahraga. Perlu ada tempat berjalan kaki. Begitu juga pada lokasi yang mempunyai permintaan yang tinggi untuk hari-hari tertentu, misalnya tempat olahraga, gelanggang olahraga di gor, lapangan, masjid, nah ini perlu ada tempat berjalan kaki. Fasilitas silahkan. Pada daerah rekreasi, nah perlu ada jalan kaki. Tempat olahraga seperti di atas, lapangan, nah, lapangan sepak bola di sampingnya ada pejalan kaki. Juga alun-alun, sepak bola, sampingnya ada jalan kaki mengelilingi lapangan sepak bola. Ada fasilitas orang berolahraga, berjalan kaki. Nah, ada permasalahan pergerakan jalan kaki. Di antaranya dibagi menjadi pergerakan-pergerakan dalam menyusuri jalan, ya, memotong jalan pada ruas jalan, lewat jalan ini, dan di persimpangan. Ini yang muncul permasalahan di pejalan kaki. Pergerakan menyusuri jalan yang pertama, ya. Menyusuri jalan ini sebagian besar dari jalan-jalan di daerah kota punya peluang pejalan kaki yang cukup besar, dan tentunya harus ada trotoar. Kalau tidak hanya trotoar itu diidentifikasi oleh volume jumlahnya para pejalan kaki yang berjalan di jalan. Kemudian tingkat kecelakaan dan pengaduan, ada permintaan dari masyarakat supaya ada trotoar tempat berjalan kaki. Ini standar desain trotoar, sudah ada lebar trotoar minimal, ya. Untuk daerah perkotaan atau kaki 5, 4 meter, perkotaan utama 3 meter, dan industri, jalan primer 3 meter, akses 2 meter. Di pemukiman, jalan primer 2,75 meter, dan akses 2 meter. Ini lebar trotoarnya standar. Menurut besarnya pejalan kaki, nah, kalau 6 orang, nah, 2,3 sampai 5 meter. 3 orang, 1,5 sampai 2,3 meter. Ini sesuai dengan ukuran badan orang. Bisa lihat. 2 orang, nah ini 1,5 meter. 1 orang, 0,9 meter maksimal. Ini sudah ada standar untuk trotoar, lebarnya. Nah, ini saya contoh trotoar yang luar biasa luas, ya. Jadi ini kendaraan lewat di jalan, zebra cross, ini trotoarnya luas. Ada pohon-pohon, ada trotoar di sampingnya. Jadi luar biasa luas. Nah, yang kedua, menyeberang jalan. Ini permasalahan kedua. Menyeberang jalan ini, masalah untuk menyeberang. Nah, kriteria yang penting dalam merencanakan fasilitas penyeberangan itu tingkat kecelakaan. Ini perlu dilihat tingkat kecelakaannya. Menyeberangi jalan kecil biasanya hanya merupakan masalah kecil. Dan para pejalan kaki hanya perlu menunggu beberapa detik saja untuk dapat kesempatan untuk menyeberang jalan. Nah, jika fasilitas jalan kaki diperlukan, maka dipertimbangkan hierarki pulau pelindung, preferred island, zebra cross, nah, bisa dibuat zebra cross. Jalan, kemudian penyeberangan dengan lampu pengatur, pedestrian crossing. Jadi kalau menyeberang, ditekan tombolnya, lampunya berubah jadi merah, langsung menyeberang. Perlu ada di tempat tertentu di kota besar seperti itu. Nanti mau menyeberang, baru dikasih lampu merah. Ditindis, tombolnya berubah jadi merah. Jika tidak cukup memadai, maka dapat dipertimbangkan jembatan atau penyeberangan bawah tanah. Lewat jembatan, lewat atas, atau lewat bawah tanah untuk menyeberang ke sebelah. Ini zebra cross. Ini perhitungannya juga sudah ada. Jaraknya 0,3. Ini panjangnya.
Dan masalah utama zebra cross adalah bahwa fasilitas ini tidak efektif melindungi pejalan kaki karena pengemudi tidak mau memberi jalan pada pejalan kaki. Nah, mengingat hal ini, maka penggunaan zebra cross perlu ditingkatkan dengan melakukan pengawasan atas operasinya dengan dibantu petugas. Ya, harus ada petugas di zebra cross ini supaya bisa menyeberang. Karena dihentikan oleh petugas lalu bisa menyeberang. Nah, sekolah bisa menyeberang dan lain-lain. Ini lebar minimum untuk zebra cross 2 meter, disarankan untuk pusat perkotaan 5 meter. Jadi tergantung tempatnya untuk zebra cross. Ke tempat kendaraan berlaju, nah, tentunya tidak bisa karena mereka tidak berhenti. Apa jalan tol lah, tidak patas ya. Jalan tol pasang zebra cross. Zebra cross biasanya dekat dengan sekolah, dengan lampu merah, nah, kita bisa lihat ada zebra cross. Penyeberangan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas, pelikan crossing. Nah, penyeberangan dengan alat pemberi isyarat akan menghentikan arus lalu lintas kendaraan. Ya, oleh karena itu, sistem ini akan mengurangi kapasitas lalu lintas pada ruas jalan, maka harus dievaluasi pengaruhnya terhadap kapasitas ruas jalan di masa yang akan datang. Ini dua pelikan crossing di kota-kota besar tentunya. Kalau di sini tidak kelihatan, belum diterapkan. Nah, jembatan atau terowongan penyeberangan. Nah, terowongan dirancang dengan kedalaman kurang lebih separuh ketinggian jembatan, tetapi jembatan lebih mudah dibangun. Ya, karenanya lebih murah. Ya. Kira-kira 4 kali biaya penyeberangan pelikan. Di Makassar itu bisa dilihat contohnya ya, tempat jembatan untuk penyeberangan. Di kota-kota besar tidak ada tempat penyeberangan dari jembatan. Lebih mudah dibangun ya, lebih murah, lebih disenangi orang karena terlihat terbuka, terlihat kendaraan di bawah, banyak pemandangan. Lebih kecil kemungkinan untuk rusak, lebih aman dari kejahatan, lebih mudah dibersihkan, lebih sedikit kemungkinan banjir. Karena tinggi, tidak mungkin kena banjir. Ini contoh jembatan, ini naik ke atas, menyeberang jalan sebelah. Ini jalan, banyak kendaraan lewat, tidak bisa menyeberang, nanti ketabrakan, maka lewat jembatan. Ini lewat terowongan, turun ke dalam, ke bawah, kemudian lewat bawah, di bawah jalan seberang. Ada dua, cuma ini belum pernah saya lihat terowongan. Yang ada di Indonesia, kota besar adalah jembatan. Kemudian yang ketiga pada persimpangan ini masalah. Ketiga, ini satu fase terpisah dari pejalan kaki. Bisa diterapkan pada alat pemberi isyarat lalu lintas, di mana arus pejalan kaki yang menyeberang setiap kaki persimpangan lebih besar dari 500 per jam. Banyak. Kemudian lalu lintas yang membelok ke setiap kaki persimpangan mempunyai waktu antara rata-rata jadwalnya 5 detik. Tepat pada saat lalu lintas tersebut bergerak dan terjadi konflik dengan arus pejalan kaki. Ya, ada konflik, ada bisa terjadi permasalahan ini. 150 orang per jam, nah ini kalau datanya seperti ini jadi konflik, dibelokkan. Nah, arus ini harus merupakan rata-rata dari 4 jam tersibuk dalam satu hari. Ini pada persimpangan akan jadi masalah kalau ada pejalan kaki menyeberang dan ada kendaraan yang mau lewat. Jadi perlu pengaturan manajemen agar tidak terjadi tabrakan, tidak ada kecelakaan. Berikutnya jalur sepeda. Ini pertimbangan yang digunakan merancang jalur sepeda itu diantaranya ruang bebas sepeda. Perlu dilihat permukaan jalur sepedanya dan klasifikasi jalan sepeda. Ini kalau membuat jalur sepeda. Terus ada ruang yang dibuat. Ukuran lintasan sepeda dan klasifikasi jalan sepeda. Nah, ini sudah ada panjang 9 inci kendaraan sepeda, lebarnya ini sudah ada 2 inci. Nah, ini berarti jalannya sudah bisa ditentukan. Ini satu jalur, ini 2, 3, ini lebih besar ya, 11 inci. Lebih luas, tergantung tentunya ruang yang ada.
Panjang 6 inci atau ini 5-6 inci, tergantung daripada ruang yang ada dan bisa digunakan. Bisa kecil, bisa juga besar untuk jalur pesepeda. Nah, terakhir ini rangkuman di mana lalu lintas pejalan kaki memegang peranan penting dalam transportasi jalan pendek, tetapi fasilitas yang diberikan di sebagian besar kota-kota Indonesia masih kurang, sangat kurang. Dan kalau fasilitas pejalan kaki sudah ada, sering dapat dilihat bahwa desainnya masih belum memadai karena pejalan kaki tidak dapat dengan mudah menggunakan fasilitas tersebut. Yang kedua, fasilitas pejalan kaki dapat dikelompokkan atas 2 kelompok, yaitu fasilitas pejalan kaki menelusuri tepi jalan dan fasilitas pejalan kaki menyeberangi jalan. Yang lewat di jalan, ada yang menyeberangi jalan. Ini rangkuman dari pejalan kaki. Materi kita pada saat ini. Jadi demikian materi kita. Untuk tugasnya bisa dikerjakannya, tugasnya di folder tugas. Selanjutnya kita lanjut ke materi pengembangan karakter. Apakah Anda sudah memiliki karakter Nabi Ayub alaihissalam? Ya. Dan tercapai tujuan pendidikan tinggi kita. Ini ada visi 2045, generasi emas. Terbentuknya SD Indonesia yang unggul, luhur, adaptif, dan kolaboratif. Kita perlu menambah pelajaran kita dengan mengembangkan karakter. Nah, ini kisah Nabi Ayub alaihissalam. Dan coba kita ambil sisi karakternya. Nabi Ayub alaihissalam ini adalah keturunan para nabi, Nabi Ishak alaihissalam. Dan Nabi Ishak adalah anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ayub alaihissalam ini diuji dengan sakit, namanya 18 tahun. Luar biasa, 18 tahun sakit. Seluruh tubuhnya digerogoti penyakit, ya ulat-ulat masuk semuanya. Kecuali lisan dan hatinya yang tidak dimakan ulat. Senantiasa berzikir, hatinya berzikir, hatinya tenang, berzikir. Ya. Berzikirnya hati itu kan dengan tenang, dengan memahami hakikat permasalahan, dengan solusinya kembali kepada aturan Tuhan. Lisan selalu mengucapkan kata-kata yang baik, zikir-zikir, mengingat Tuhan. Nah, ini yang menyebabkan tidak digerogoti oleh ulat. Ulat tidak mau mendekati ya, dua uh, organ tubuh Nabi Ayub alaihissalam, itu lisannya, lidahnya, dan hatinya, kolbunya. Karena disitulah dia berzikir. Dan luar biasa, ulat-ulat, ciptaan Allah, penyakit, juga mengikuti aturan. Aturan Tuhan ya. Seluruh orang dan tetangganya merasa jijik pada Nabi Ayub ini. Karena kulit-kulitnya, ya bisa kita lihat orang sakit kulit bagaimana. Tubuhnya semua digerogoti penyakit. Maka Nabi Ayub alaihissalam ini diusir dari kampungnya. Di samping dia menyebarkan kebaikan, ya agar orang menyembah Allah, dia juga sakit. Apalagi orang tidak sakit saja diusir, apalagi Nabi yang menyampaikan risalah Tuhan kemudian sakit, lebih-lebih lagi orang jijik padanya. Akhirnya diusir lah Nabi Ayub dari kampungnya. Nah, orang yang dekat dengannya yang tetap merawatnya adalah istrinya. Istrinya orang yang ikhlas, ikhlas membantu. Dia katakan kepada suaminya, wahai Ayub, berdoalah pada Allah Ta'ala agar disembuhkan. Tapi Nabi Ayub alaihissalam menjawab, ya Allah telah memberi sehat padaku bertahun-tahun. Dan aku ingin bersabar dalam sakitku ini. Dia ingin bersabar, ingin penyakitnya itu sembuh dengan sendirinya karena Allah itu tanpa meminta pada Tuhan. Nah, Nabi Ayub ini memiliki 2 saudara dan saudaranya ini sering menjenguknya pada pagi dan sore hari. Ya 2 kali sehari datang saudaranya menjenguk. Bukan motivasi. Kemudian Allah Ta'ala melihat kesabaran Nabi Ayub ini, dengan selalu berzikir, ya, lisan dan hatinya selalu berzikir, hatinya sabar selalu, lisannya berzikir. Nah, ini. Kemudian atas izin Allah, hentakan kaki Nabi Ayub alaihissalam ke tanah, mengeluarkan air. Nah, air tersebut digunakan untuk mandi dan diminum. Maka Allah Ta'ala menyembuhkan dan menambahkan anak dan hartanya.
Karena sebelumnya anaknya diuji, hilang, meninggal, hartanya ya habis, ya hilang juga, diuji dengan hilangnya harta anak, kemudian dengan kesabarannya Nabi Ayub alaihissalam dikembalikan lagi penyakitnya hilang, sembuh, anak-anaknya bertambah, hartanya bertambah. Dan Allah Ta'ala membalas kesabaran Nabi alaihissalam dengan menurunkan hujan belalang emas padanya. Jadilah kaya raya. Itulah kalau orang bersabar menerima ujian. Itu bukan cuma ujian tekanan, tapi ujian sakit ya. Dia sabar menerima sakitnya, dia terima itu sakit ya, sakit diterima takdirnya, maka dia diberikan hikmah dalam kehidupan di dunia ini. Nah, apa yang bisa kita ambil sebagai karakter kita? Yang pertama, mahasiswa ketika sakit ya harusnya tetap berzikir ya. Ingat Tuhan dan bersabar, bersabar. Tidak putus asa dengan penyakit. Tidak mengeluh, tidak mencela sakit. Yang kedua, mahasiswa menjenguk dan mendoakan orang yang sakit. Kalau teman yang sakit, ya silakan jenguk. Kalau dosen yang sakit, ya sama-sama menjenguk. Kemudian mahasiswa sabar dan senantiasa berzikir akan Allah. Nah, dengan berzikir ini, maka Allah akan berikan ampunan dan balasan yang besar. Ini luar biasa ya. Kita lihat Nabi Ayub, dia bersabar, berzikir, hatinya bersabar, lisannya berzikir, maka dia diberikan ampunan. Maka di dunia dapatkan balasan. Ya. Harta yang cukup, keluarga, anak-anak bertambah, sehat walafiat. Nah itu karena kesabaran. Dengan selalu bersabar hatinya, berzikir lisannya. Dua ya. Hatinya bersabar, kemudian lisannya berzikir. Akhirnya dua itu tidak bisa dimakan oleh ulat-ulat, oleh virus-virus karena berzikir. Nah inilah kisah-kisah ambil ya, hikmah dari kisah Nabi Ayub alaihissalam, karakter yang bisa kita terapkan. Ya. Demikian materi kita pada kesempatan ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Ini sudah ada seperiksa tugas. Yang absen, sudah ke-12. Tugasnya, nah ini. Ini yang kerja tugas sudah 3 orang yang banyak kerjakan. Ada Diva, Aisyah Ahmad, yang ke-14. Ada Rizka Salomita, ini yang ke-22. Dan Gamsar Faras Yada, ini sudah kerjakan semua tugas. Jadi kemungkinan Pak, dapat sapunya udah sampai saya 6. Saya ya, kerjakan. Sapunya, Pak Pak. Radila. Iya. Oh ya. Nanti saya periksa lagi ini, periksa beberapa hari Iya, lalu. Pak. Jadi silakan yang belum kerjakan dikerjakan, saya akan periksa lagi. Jadi kalau kerjakan tugasnya semuanya ya hadir, bagus, maka dapat nilai A nanti. Ya, demikian kuliah kita. Mungkin ada yang belum diabsen. Absensi yang tadi, Pak. Absen, yang belum absen ada? Silakan kalau yang belum. 38. Berapa? Andi, Pak. Andi. 38. 8 Jemi. 38, Pak. 38. Oh, 38. Ardian Syah. Ya, 14, Pak. 14 Tifa. 12. Salah, Pak. 12, Mas. Andika 12. Ya. Ada lagi? Iya, Pak. Belum absen? Dua 12. Ya semua? Saya tutup dulu ini. Tutup ya, rekor rekamnya. Saya akhirnya mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.